satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was sunnah. Selesai. Enggak ada negara seperti itu sekarang ini, enggak ada. Ya, Allah akan berikan kau rezeki, ya, kemudian kau tidak lagi mengambil upeti-upeti. Maka sejak saat itu mulailah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala berdakwah dengan bantuan Muhammad bin Saud, ya, rahimahullahu taala. Maka itulah cikal bakal berdirinya kerajaan Arab Saudi yang pertama. Dan Muhammad bin Saud punya anak namanya Abdul Aziz, ya, bin Muhammad, ya. Itulah Raja Abdul Aziz, ya. Maka kemudian berdakwahlah mereka sampai akhirnya dakwah semakin berkembang. Akhirnya banyak orang-orang datang menuntut ilmu di kota Dir'iyah, menuntut ilmu kepada Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala, ya. Terus menyemangati mereka untuk berdakwah tauhid. Mulailah orang-orang pulang kemudian mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang terjadi. Intinya gemparlah dakwah Syekh Abdul Wahab. Ketika itu Amir Uyainah disebutkan datang lagi kepada Syekh Abdul Wahab, yaitu Utsman bin Ma'mar datang kepada Syekh Abdul Wahab agar Syekh Abdul Wahab kembali kepada Al-Uyainah, tapi Syekh tidak mau, ya. Dia tetap berpegang sama Muhammad bin Saud rahimahullahu taala, dan selanjutnya berilah kerajaan Arab Saudi. Makanya saya sering sampaikan bahwasanya Syekh Abdul Wahab ini bagi orang Saudi bukan cuma seorang ulama, tapi seorang pahlawan yang memiliki jasa yang sangat besar dengan berdirinya kerajaan Arab Saudi yang sekarang betapa banyak orang merasakan kenikmatan dari atau keberkahan dari kerajaan tersebut, ya. Ya, kita bilang ya kerajaan tersebut dari dulu sampai sekarang ada kelebihan, ada kekurangan, tapi kalau kita bicara tentang kelebihannya banyak, ya. Kelebihannya banyak, ya. Dan dia adalah satu-satunya negara yang dalam dusturnya, dalam undang-undangnya mengatakan Alkitab was sunnah. Selesai. Enggak ada negara seperti itu sekarang ini, enggak ada. Yang dengan bahkan sebagian kita dapati sebagian kelompok-kelompok Islami yang menyatakan ingin menegakkan syariat Islam, ketika telah berhasil dia tidak akan menyatakan dalam undang-undangnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Enggak ada. Enggak ada, meskipun sudah sampai pada puncak, bahkan sudah menguasai, itu pun tidak mengatakan kami di atas Al-Quran dan Sunnah. Apalagi baru mulai masuk, ya, dalam dunia politik, ya. Tapi kita dapati bahwasanya satu-satunya negara yang kemudian dengan terang-terang mengatakan dustur kami, undang-undang kami dibangun atas Al-Quran dan Sunnah. Wala kami adalah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada negara, itulah kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi yang tadinya kerajaan daerah sana penuh dengan peperangan kecil-kecilan, kemudian dengan ada kesyirikan dan macam-macamnya, syariat Islam tidak ditegakkan secara total, kemudian dengan adanya kerajaan ini maka berilah syariat Islam. Kemudian berilah undang-undang Islam. Kesyirikan tidak ada, dukun tidak ada di sana. Tidak ada praktik perdukunan. Tidak ada terbuka namanya zina, khamr, enggak ada, ya. Kenapa syariat Islam ditegakkan? Maka Muhammad bin Abdul Wahab ini bukan sekedar seorang alim, dia seorang pahlawan yang dengan berkat jasa beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka berilah negara yang membawakan keberkahan yang sangat banyak. Maka saya ingatkan kepada orang yang mencela beliau, ya, hati-hati. Bicara tentang seorang alim, seorang memiliki jasa, ya. Maka semua orang Arab Saudi yang hormat kepada Muhammad bin Wahab karena dia adalah seorang alim yang sekaligus pahlawan. Makanya sampai sekarang kalau kita lihat kerajaan Arab Saudi untuk urusan politik maka dipegang oleh keluarga Muhammad bin Saud, ya, Amir Muhammad bin Saud, ya, keturunan-keturunannya. Untuk urusan agama dipegang oleh Alu Syekh. Alu Syekh itu maksudnya keluarga Syekh Muhammad bin Wahab. Contoh siapa? Mufti Syekh Abdul Aziz, ya, Abdul Aziz Alu Syekh. Kemudian Menteri Agama Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh. Ya, contoh lagi Imam Masjid Nabawi Hussein Alu Syekh. Jadi banyak Alu Syekh adalah orang-orang yang penting memegang keagamaan. Meskipun mereka tidak fanatik, buktinya Syekh bin Baz bukan Alu Syekh jadi mufti. Sebelum Syekh bin Baz Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh. Dulu Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh, ini keturunan Syekh Abdul Wahab, kemudian diganti oleh Syekh bin Baz dan dia bukan Alu Syekh, kemudian diganti oleh Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh yang dia adalah sebelumnya saya lupa, mungkin Abdul Muhsin At-Turki saya lupa, tapi sekarang saya Saleh bin Abdul Aziz Alu Syekh, ya, Menteri Agama sekarang.